Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan rute perjalanan ibadah haji jemaah Indonesia, gelombang pertama dan yang kedua. Untuk gelombang yang pertama, jamaah menuju asrama haji membawa SPA SPAH, surat panggilan asrama, kemudian pemeriksaan barang bawaan dan pemeriksaan paspor, kemudian naik bus ke bandara, dan setelah di bandara ada juga pemeriksaan paspor dan imigrasi haji fast tracknya juga. Dan selanjutnya setelah ada di bandara Madinah, masuk ruang tunggu, lalu ada juga pemeriksaan paspor. Setelah pemeriksaan paspor, menuju naik bus ke hotel Madinah. Setelah menempati hotel di Madinah, lalu sholat berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu atau sholat arba'in, selama kurang lebih 8 sampai 9 hari. Selanjutnya ke Bir Ali, yaitu tempat mikot. Naik bus ke sana dan ke Bir Ali mikot, baru sholat ihram, berihram, dan lanjut perjalanan haji pakai bus menuju Mekah sekitar 488 km. Selanjutnya pas udah di Makkah, jamaah melaksanakan tawaf dan sa'i, kemudian tahallul pada tanggal 8 Zulhijjah. Selanjutnya jamaah naik bus menuju Arafah, setelah mandi, wudu, dan berpakaian ihram dan berniat haji. Setibanya di Arafah, jamaah menempati tenda yang telah disiapkan. Wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah dan dimulai setelah matahari tergelincir hingga maghrib. Selama waktu wukuf, jamaah mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak, jamak takdim dan jamak qosor, berzikir, bermuajahat, dan ibadah-ibadah lainnya. Setelah maghrib, jamaah bersiap-siap untuk berangkat menuju Musdalifah. Setelah sampai di Musdalifah, jamaah bermalam sebentar atau mabit hingga tengah malam. Di Musdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak takhir. Jamaah juga mengambil batu-batu kecil, dan setelah lewat tengah malam, jamaah naik bus menuju Mina. Selanjutnya menuju Mina, menempati tenda sesuai nomor yang telah diberikan oleh maktab. Selanjutnya melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya melakukan tawaf ifadah dan sa'i setelah sholat zuhur hingga jam 12 siang. Selanjutnya bermalam di Mina pada tanggal 11 sampai 12. Setelahnya melempar jumrah Aqobah dan menyelesaikan tahallul kedua setelah selesai maghrib. Kemudian kembali ke Mekah dan berkeliling di Masjidil Haram, dan selanjutnya kembali ke bandara Jeddah yang untuk pulang ke tanah air. Dan di bandara ini ada pemeriksaan paspor agar bisa naik pesawat ke tanah air. Selanjutnya rute perjalanan haji Indonesia gelombang yang kedua. Pertama yaitu ke asrama haji dan membawa SPAH, surat pengantar masuk asrama, dan memeriksa kartu kesehatan, gelang identitas,
dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya menaiki bus menuju bandara Tanah Air, dan di bandara dilakukan pemeriksaan paspor, baru berangkat ke bandara King Abdul Aziz, yaitu di Jeddah. Tiba di bandara Jeddah, dilakukan pemeriksaan paspor. Jamaah diarahkan menuju terminal haji. Jamaah haji Indonesia langsung menaiki bus menuju Makkah bagi jemaah haji gelombang 2. Mikot ihram biasanya dilakukan di atas pesawat dari Kornul Manazil saat melintasi Yalamlam. Selanjutnya sebelum ke Ar-Muzna, jemaah akan melaksanakan umroh wajib. Bila tidak langsung melaksanakan umroh wajib dikarenakan kecapean, kelelahan, bisa dilakukan setelah Ar-Muzna. Selama di Makkah mengikuti sholat arba'in, ibadah dan persiapan ke Ar-Muzna. Selanjutnya menuju ke Arafah. Tiba di Arafah, menempati tenda yang disiapkan oleh maktab, melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan mabit di Mina. Mabit dilakukan selama 2 hari nafar awal atau 3 hari nafar sani. Bagi jemaah haji tamattu, menyembelih di Mina atau Makkah. Setelah melontar jumroh Aqobah, bercukur atau tahallul dan tahallul sani setelah tawaf ifadah dan sa'i. Selanjutnya menuju Musdalifah. Tiba di Musdalifah, bermalam sebentar atau mabit, mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh di Mina. Waktu mabit dari tengah malam setelah sholat maghrib dan isya hingga menjelang subuh. Setelah itu naik bus dari Musdalifah menuju Mina. Setelah di Mina, menempati tenda sesuai nomor dari maktab, melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan mabit di Mina. Mabit dilakukan selama 2 hari nafar sani. Mabit dilakukan selama 2 hari bagi yang nafar awal dan 3 hari bagi yang nafar sani. Bagi jemaah haji tamattu, menyembelih dam di Mina atau Makkah. Setelah melontar jumroh Aqobah, bercukur atau tahallul, dan tahallul sani setelah tawaf ifadah dan sa'i. Bagi jemaah nafar sani, melontar jumroh pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya kembali ke Makkah. Setelah Ar-Muzna, kembali ke hotel Makkah, melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i bagi yang belum. Kemudian melaksanakan tawaf wada menjelang keberangkatan ke Madinah. Setelah di Madinah, satu perjalanan menuju Madinah atau Masjid Nabawiyah atau Masjid Nabawi. Setelah di Madinah perbanyak ibadah di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah dan Masjid Quba. Setelah sholat arba'in dan pembekalan akhir menjelang perpulangan. Selanjutnya yang ke-10, ke Bandar Udara Amma di Madinah. Menempuh rute yang telah ditentukan menuju bandara untuk
di bandara ada pemeriksaan paspor agar bisa pulang ke tanah air. Selanjutnya doa-doa dalam rangkaian haji. Yang pertama, doa masuk tanah suci Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma haza haramu rasulika faj'alu li wiqayatan minan nari wa amanatan minal azabi wa rusu'il hisab. Selanjutnya doa ketika masuk tanah suci Makkah. Allahumma hadza haramu wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sa'ri wa basari alan nari wa aminni minal azabika yauma tab'asu ibadaka wa ja'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Doa ketika masuk masjid. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Selanjutnya doa berkendara. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya doa tawaf putaran pertama. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattaba'an li sunnatin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya doa tawaf putaran kedua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selanjutnya doa tawaf putaran ketiga. Rabbana aufiqni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Selanjutnya doa tawaf putaran keempat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya doa tawaf putaran kelima. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selanjutnya doa tawaf putaran ke-6. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya doa tawaf putaran ke-7. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Selanjutnya doa meminum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Selanjutnya doa sa'i perjalanan pertama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Selanjutnya doa sa'i perjalanan kedua. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa sa'i perjalanan yang ketiga. Rabbi auziqni an askura ni'mataka allati an'umta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Selanjutnya doa sa'i perjalanan keempat. Rabbana ighfirli waliwalidayyi walil mu'minina yauma yakumul hisab. Selanjutnya doa perjalanan sa'i yang kelima. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Selanjutnya doa sa'i perjalanan ke-6. Rabbi adkhilni mudkhalan sidikin wa akhrijni mukhrajan sidikin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Selanjutnya doa sa'i perjalanan yang ke-7. Rabbana atina min ladunka rahmatu wa hayyi lana min amrina rasada. Selanjutnya doa sa'i ketika melintasi garis hijau. Rabbi ghfir warham warfu wa takarram wa tajawad amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Bacaan ketika berada di Bukit Safa dan Marwah. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa ma tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Selanjutnya ialah menjelaskan tentang rangkaian puncak ibadah haji. Puncak ibadah haji terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai setelah tergelincirnya matahari hingga terbitnya fajar berikutnya. Dalam wukuf, jamaah berdiam diri dan memperbanyak zikir dan membaca doa dan Al-Quran serta mengikuti khutbah dan salat jamak qasar zuhur dan asar tanpa melaksanakan wukuf. Haji dianggap tidak sah. Selanjutnya yang kedua, mabit di Muzdalifah. Setelah maghrib di Arafah, jamaah bergerak ke Muzdalifah untuk bermalam atau mabit dan mengumpulkan batu kerikil untuk ritual lempar jumroh di Mina. Di Muzdalifah juga jamaah memperbanyak doa dan zikir sepanjang malam. Selanjutnya Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kerikil. Setelah itu dilakukan tahallul atau pemotongan rambut sebagai tanda berakhirnya ihram. Dilanjutkan dengan tawaf ifadah di Masjidil Haram, lalu sa'i. Pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah, setiap hari jamaah mabit di Mina dan melempar 3 jumroh, jumroh ula, wusta, dan Aqobah setiap harinya. Yang keempat, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Setelah selesai rangkaian Ar-Muznah selama 5 hari dari 9 sampai 13 Zulhijjah, jamaah melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan sebagai penutup ibadah haji sebelum kembali ke tanah suci. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah rukun wajib haji dan dilakukan setelah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan pelontaran jemarat serta penyembelihan. Dan tawaf ifadah dimulai dari fajar 10 Zulhijjah setelah pelontaran jemarat di jemarat al-Aqobah, dan penyembelihan pada umumnya dilaksanakan segera setelah kembali ke Mekah. Semua mazhab setuju boleh dilakukan pada tanggal 10 sampai 12 Zulhijjah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahallul sani.
Tahallul tsani adalah tahapan akhir dalam ibadah haji setelah melakukan jumroh akobah, mencukur rambut, tawaf ifadah dan sa'i. Di tahap ini semua larangan ihram dicabut, terutama berhubungan suami istri dan akad nikah. Tahallul tsani ini menandai sempurnanya manasik haji dan kembalinya seorang jamaah ke kondisi normal lahir batin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme tarwiyah. Yang pertama, ihram dan niat. Jamaah haji khususnya haji tamattu harus mandi, memakai pakaian ihram dan berniat haji. Yang kedua, berangkat ke Mina pada pagi hari tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah berangkat dari pemondokan ke Mina. Jika sudah berada di Mina dari malam sebelumnya, mereka tetap ihram mulai pagi tarwiyah. Yang ketiga, bermalam di Mina atau mabit. Di Mina jamaah bermalam dan menjalankan sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh tanpa dijamak. Yang keempat, amalan sunnah melantunkan takbir, talbiyah, zikir, membaca Al-Quran dan doa-doa sunnah lainnya. Dan kelima, pada pagi tanggal 9 Zulhijjah setelah subuh jamaah meninggalkan Mina dan menuju Arafah untuk wukuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu dam. Dam itu denda sebagai tebusan syariat karena melanggar ihram atau wajib dalam haji tamattu. Contoh larangan ihram bisa yaitu memakai wangian atau berburu, dan bentuk dendanya biasanya berupa penyembelihan kambing, sapi, domba atau unta di tanah suci. Jika jemaah tidak mampu membayar, jamaah bisa membayar dengan 10 hari puasa, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air, atau memberi makan orang miskin. Selanjutnya yaitu 8 materi bimbingan manasik. Yang pertama yaitu fikih haji, penjabaran tata cara ibadah haji secara syar'i sesuai dalil dan praktik yang benar. Yang kedua, kebijakan pemerintah, pemahaman tentang regulasi terkini termasuk UU nomor 8 tahun 2019, hak kewajiban jemaah serta peran Kemenak dan KBIHU dalam penyelenggaraannya. Yang ketiga, layanan kesehatan. Yang keempat, hak dan kewajiban jemaah haji. Ini meliputi hak yang mendapat bimbingan manasik, identitas haji, asuransi pelindungan disabilitas, serta kewajiban administratif dan pembayaran yang diatur UU nomor 8 2019. Yang kelima, pelayanan dan transportasi. Kementerian Agama menetapkan standar pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi selama haji sebagai bagian bimbingan. Yang keenam, perlindungan jamaah. Materi pelindungan haji termasuk pendampingan konsuler, jaminan asuransi sesuai syariat, dan perlindungan pada perjalanan. Yang ketujuh, laporan pelaksanaan. Panitia wajib menyusun laporan awal dan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban bimbingan manasik. Yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi. Pengawasan kualitas bimbingan dilaksanakan oleh Dirjen dan kantor Kemenak setempat sebagai evaluasi kinerja. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara memakai kain ihram. Yang pertama, pakai yang bagian bawahnya dulu dan ujungnya ini disatuin.
kesampingin, baru dilipat rapiin. Setelah itu gulung seperti pakai sarung. Lanjut pakai yang atasannya ke belakang. Gulung dikit. Ini apa ke belakang. Masukin di belakang ini. Baru yang kiri dimasukin, diselipin. Nah, udah diselipin, baru ke belakangin lagi, baru dirapiin. Nah, ini yang pemakaian yang pertama. Kalau yang kedua itu tinggal buka yang sebelah kanan, baru letak di bawah ketiak. Nah, ginikan aja yang kedua. Nah, cukup sekian.